kita melihat bahwa sekarang ini progresnya untuk pemerintah kota membangun TPST 3 lokasi yang sekarang sudah beroperasi itu 2 lokasi, Trinitian dan Kraton, dengan kapasitas mencapai 100 ton per hari 2 lokasi. Sehingga kalau nanti satu TPST lagi beroperasi kira-kira 20 sampai 25 ton, maka kemudian ada 125 ton yang sudah kita tangani, dan total sampah yang belum tertangani ini kita kerjasamakan dengan Kabupaten Bantul. Jadi ada sekitar 60 ton nanti yang akan kita kerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Gitu. Mungkin target untuk Pemkab dan kota untuk mengatasi masalah darurat sampah ini bagaimana, Mas? Ya, sampai kapan? Memang secara bertahap kan kapasitasnya naik. Gitu. Seperti kota karena tidak ada lahan sehingga sebagian berproses di Bantul. Ya kan? Saya khawatir justru industri yang ada di Bantul itu malah kehabisan sampah. Kalau akhirnya juga tidak terkonsolidasi, ya, menjadi sesuai dengan kapasitas mesin itu sendiri, berarti akan di bawah kapasitas. Saya khawatir justru di bawah kapasitas itu saya khawatir tidak akan terpenuhi, gitu. Berarti yang harus memenuhi harus provinsi. Berarti saya harus bongkar sampah yang ada di Piungan kan gitu. Kalau itu sampai terjadi gitu. Karena pabrik itu kan dihitung visible atau tidak kan harus dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, perkara kerjasama ini bagi saya sesuatu yang bagus. Makanya tadi dalam sambutan saya berharap siapa tahu dengan kerjasama berdua ini justru tumbuh dari kabupaten lain untuk berproses, gitu. Supaya selama industri ini memprodukkan harus dipenuhi oleh kapasitas yang sudah per hari yang sudah ditentukan. Misalnya sehari bisa mengolah 100 ton ya Bapak ya, 100 ton. Nah, kalau yang masuk kurang dari 100 ton kan berarti di bawah kapasitas. Gitu. Saya khawatir nanti rugi gitu loh, nanti makin menurun. Gitu. Nah, ini kepastian ini harus ada. Tapi karena produk dari industri ini berupa barang, tidak semuanya itu apa tadi apa namanya yang kayu panel-panel itu kan juga bagian dari produk bekas sampah. Di samping sebagian ada untuk pupuk. Kalau pupuk tidak ada masalah, nanti bisa di lahan lumbung Mataram dan sebagainya itu tidak ada masalah. Tapi yang panel-panel itu berarti apa? Punya tanggung jawab UMKM harus tumbuh. Di mana produk-produk dari panel ini menjadi produk baru bagi UMKM di Yogyakarta. Kalau enggak, ya kan rugi. Hitungannya kan begitu. Itu yang saya anggap tadi dalam sambutan saya, sampah yang selama ini dianggap barang buangan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri yang menghasilkan sampah kan gitu. Terima kasih. ampun nggih, monggo pun. Nggih, ampun. Nggih, monggo.
Baru saja kami, pemerintah Kabupaten Bantul dan pemerintah Kota Yogyakarta menandatangani perjanjian kerja bersama untuk pengolahan sampah. Dan kami telah menyiapkan tempat di Baburan yang kami beri nama ITF, Intermediate Treatment Facility, di mana sampah dari Kota Yogyakarta nanti akan diolah di sana, dilakukan pemilahan, kemudian dikarbonasi untuk sampah yang bersifat residual. Dengan demikian maka seluruh sampah itu akan selesai tuntas di tempat itu, dan insya Allah akan terus kita tingkatkan skalanya, kita tingkatkan kapasitasnya. Di samping meningkatkan kapasitas, juga penerapan teknologi yang lebih modern juga sedang kita persiapkan di tempat yang bersebelahan dengan ITF. Tempatnya juga di Baburan, yaitu dengan mengolah sampah itu menjadi panel-panel papan-papan yang itu bisa digunakan di sektor industri lanjutan. Berapa luasan? Ya, itu di samping itu juga nanti akan diproduksi dari sampah organik itu pupuk kompos yang akan kita manfaatkan untuk memberikan dukungan pada program Lumbung Mataraman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapasitasnya berapa Pak? Dan di berapa lahannya luasnya? Untuk ITF sendiri kapasitasnya sampai 100 ton, dan nanti berikutnya akan kita kembangkan di sebelahnya itu namanya program BRGC, Bantul Resilient and Green City, ya, sebuah proyek kerjasama antara Bantul dengan Paneltek. Pak Bupati, itu akan mereduksi berapa ton sampah Pak yang sampai saat ini masih belum tercover oleh Pemkab dengan adanya alat baru? Pemkot. Bahwa itu bukan satu-satunya ya di Bantul. Di Bantul ada TPST Dinggian Argoda di Sedayu, itu juga sedang kita bangun hari ini, sudah sekitar 60%. Kemudian TPST Modalan juga sedang kita bangun, sekitar sudah 50% ongoing proses, ya, sehingga kapasitas kita di dalam mengolah sampah itu semakin meningkat. Di samping TPST dan ITF yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten, ada sekitar 29 TPS 3R yang dikelola oleh kalurahan-kalurahan dengan kapasitas yang lebih kecil, ya, berkisar antara 1 sampai 5 ton. Itu di kelurahan. Di padukuhan ada namanya rumah-rumah pilah sampah yang kita support dengan anggaran pemerintah kabupaten, namanya P2BMP, pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan, diantaranya untuk melakukan pemilahan-pemilahan itu. Ya. Jadi insya Allah dengan ini tidak hanya Bantul nanti, karena kami juga diamanahi oleh Ngarso Dalem untuk bisa mengelola sampah dari luar Bantul, yaitu dari Kota Yogyakarta. Kalau konsep kerjasamanya dengan kota seperti apa? Kota dan Bantul nanti per harinya. Pembagian apa maksudnya? Oke, kepada matur dumateng ngarsanipun Ngarso Dalem menika dari 17 unit, 17 unit peralatan yang dibutuhkan untuk ITF, Intermediate Treatment Facilities. Satu unit menika fungsinipun kagem apa? Isinipun sekitar ini 3 terdiri dari 17 modul. Jadi satu set terdiri dari 17 modul yang dikirim hari ini nembe 3. Nah, kapasitas olahipun dumugi 100 ton. Menika ingkang hits and header nggih fungsinipun kagem ngeringaken
terus menika kagem shredder mencacah terus menika nyacah di shredder. Ini posisinipun teng sampun pun dipilah. Boten. Setelah cacah mungkin meletakkan tentang literatur. Terus untuk skema transisi itu yang penting adalah memusnahkan terus di basah terus buat keringaken, setelah keringaken nanti dipun inserasi di ikan ini. Terus dereng establishing kalian ikan lewat